Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat secara sunnah, kembali lagi di ruang yang selalu mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal obat dan periksa dokter, tapi juga bagaimana kita menata gaya hidup sesuai tuntunan Nabi dan selaras dengan sains modern. Sahabat sehat, pernahkah kita berpikir, mengapa Islam begitu detail mengatur cara makan? Bukan hanya apa yang kita makan, tapi bagaimana kita makan. Hari ini, sains modern baru menyadari satu hal penting. Banyak penyakit bermula dari cara makan yang salah. Padahal, lebih dari 1400 tahun lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan adab makan yang bukan hanya berpahala, tapi juga menjaga tubuh tetap sehat. Mari kita bahas bersama adab makan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hubungannya dengan kesehatan modern. Tentunya, makan diawali dengan niat dan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa makan bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi bagian dari ibadah. Dengan niat yang benar, makan menjadi sarana menjaga amanah tubuh. Saat kita makan dengan tenang, tubuh masuk ke mode rest and digest. Hormon pencernaan bekerja optimal, asam lambung stabil, dan penyerapan nutrisi menjadi maksimal. Sebaliknya, makan terburu-buru, sambil marah, stres, atau tergesa-gesa membuat sistem pencernaan terganggu. Inilah sebabnya sunnah mengajarkan ketenangan sebelum makan. Dan harus membaca bismillah sebelum makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah." Hadis riwayat Abu Daud. Secara spiritual, bismillah mengundang keberkahan. Secara kesehatan, bismillah membuat kita lebih sadar saat makan. Mindful eating, istilah modernnya. Orang yang makan dengan kesadaran penuh, lebih pelan, tidak berlebihan, lebih cepat merasa kenyang, dan ini terbukti membantu mengontrol berat badan, menjaga gula darah, serta mencegah gangguan pencernaan. Dan juga harus dikunyah pelan-pelan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal makan dengan pelan dan tidak tergesa-gesa. Mengunyah adalah proses awal pencernaan. Mulut bukan sekedar pintu masuk makanan, tapi pabrik pertama pencernaan. Manfaat mengunyah pelan menurut sains, meringankan kerja lambung, mencegah asam lambung naik, membantu penyerapan nutrisi, mengontrol nafsu makan. Orang yang mengunyah lebih lama cenderung makan lebih sedikit namun merasa lebih kenyang. Sunnah ini sangat relevan di zaman serba cepat hari ini. Dan juga tidak minum saat mulut masih penuh. Sahabat sehat, minum saat mulut masih penuh makanan terlihat sepele, tapi berdampak besar. Secara adab, hal ini tidak pantas. Secara kesehatan, mengencerkan enzim pencernaan, mengganggu proses cerna di lambung, menyebabkan kembung dan begah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dalam 3 tegukan dan bernafas di luar wadah minum. Hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum dengan 3 kali nafas. Hadis riwayat Muslim. Ini membantu tubuh mencegah tersedak, menyeimbangkan suhu lambung, menjaga jantung tetap stabil. Makan juga jangan berlebihan. Inilah salah satu sunnah paling penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada bejana yang lebih buruk diisi oleh manusia selain perutnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengajarkan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Sains modern membuktikan makan berlebihan memicu obesitas, diabetes, penyakit jantung, penuaan dini. Sunnah ini adalah fondasi diet terbaik sepanjang masa. Selain itu, makan dengan posisi duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dalam keadaan duduk rendah, bukan bersandar. Hadis, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. Manfaat kesehatan: mencegah refluks asam, memperbaiki postur pencernaan, menghindari makan berlebihan,
Makan sambil bersandar atau tiduran memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan resiko GERD. Kemudian, berhentilah makan sebelum terlalu kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari makan sebelum merasa penuh. Ini adalah kunci. Umur panjang, metabolisme sehat, tubuh ringan. Orang yang berhenti sebelum kenyang lebih jarang mengalami lemas, ngantuk berlebihan, dan gangguan lambung. Terakhir, makan ditutup dengan hamdalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ridho kepada hamba yang makan lalu memujinya. Hadis riwayat Muslim. Hamdalah setelah makan, melatih rasa syukur, menenangkan jiwa, mengurangi stres. Dan stres yang rendah adalah kunci kesehatan jangka panjang. Sahabat sehat, adapun penyakit yang sangat terbantu dengan adab makan sunnah adalah 1. Asam lambung atau GERD. Paling terasa manfaatnya. Kunyah pelan, tidak minum saat mulut penuh, tidak berlebihan, duduk saat makan. Mengurangi nyeri dada, mual, dan naiknya asam lambung. 2. MAH atau gastritis. Makan tenang, porsi kecil tapi cukup, tidak tergesa-gesa. Lambung lebih stabil, nyeri berkurang. 3. Perut kembung dan begah. Tidak menelan cepat, tidak campur minum saat mengunyah. Gas berkurang, perut terasa ringan. 4. Sembelit dan pencernaan lambat. Kunyah baik, porsi seimbang, makan sadar. Usus bekerja lebih lancar. 5. Obesitas dan berat badan sulit turun. Tidak berlebihan, berhenti sebelum kenyang. Asupan kalori lebih terkontrol secara alami. 8. Diabetes tipe 2. Makan pelan, porsi terjaga. Lonjakan gula darah lebih terkendali. 7. Hipertensi dan jantung sebagai pendukung. Makan tenang, tidak rakus, stres menurun. Tekanan darah lebih stabil. Adab makan sunnah bukan pengganti obat, tetapi pendamping kuat yang mencegah kekambuhan, mempercepat perbaikan, dan menjaga kesehatan jangka panjang. Sahabat sehat, sunnah makan bukan sekedar adab, tapi resep kesehatan ilahi. Jika sunnah ini kita hidupkan, perut lebih sehat, badan lebih ringan, hati lebih tenang, ibadah lebih bernilai. Mari kita mulai dari hal kecil, mengunyah pelan, tidak berlebihan, dan makan dengan penuh kesadaran. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu relevan hingga akhir zaman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat hidup sehat sesuai sunnah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.